Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Octavia Putrinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi obat dengan penyakit. Nah, sebelumnya interaksi obat itu apa sih? Jadi interaksi obat itu adalah penggunaan dua obat atau lebih obat pada waktu yang sama yang dapat memberikan efek atau saling berinteraksi. Nah, interaksi yang terjadi ini dapat bersifat potensial ataupun antagonis atau dapat menimbulkan efek yang lainnya. Sedangkan menurut Stokely, interaksi obat terjadi ketika efek dari satu obat yang dikonsumsi diubah oleh adanya obat lain, jamu, makanan, minuman, ataupun oleh beberapa enzim kimia yang lainnya. Nah, ini adalah mekanisme interaksi obat, terbagi menjadi 3. Ada interaksi farmasetika, interaksi farmakokinetik, dan interaksi farmakodinamik. Pada interaksi farmasetika, ini adalah interaksi yang terjadi di luar tubuh ketika obat belum diberikan. Nah, interaksi ini adalah interaksi antara obat yang tidak dapat bercampur, yang menyebabkan terjadinya interaksi langsung secara fisika ataupun secara kimia. Hasilnya dapat dilihat seperti terjadinya endapan maupun perubahan warna. Yang kedua adalah interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, dikatakan interaksi farmakokinetik jika mempengaruhi proses yang terjadi di antara absorpsi, distribusi, metabolisme, ataupun ekskresi. Hasil dari interaksi ini bisa meningkatkan atau mengurangi jumlah obat di dalam tubuh. Sementara interaksi farmakodinamika adalah interaksi yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja, sistem fisiologi, sehingga terjadi efek yang aditif, sinergis, ataupun antagonis. Pada interaksi farmakodinamik, ini tidak terjadi perubahan kadar obat dalam tubuh, tetapi terjadi perubahan efek obat. Nah, perubahan efek obat tersebut dapat bersifat antagonis maupun bersifat sinergis, yaitu efek dari interaksi obat yang dihasilkan dapat berupa antagonis, dianalogikan sebagai 1 ditambah 1 kurang dari 2, di mana efek dari obat ini saling menurunkan khasiat, contohnya antitusif dan ekspektoran. Antitusif dan ekspektoran ini memiliki mekanisme yang berbeda, jadi ketika antitusif dan ekspektoran dikombinasikan, maka akan menyebabkan efek yang saling menurunkan khasiat. Selanjutnya, efek sinergisme dianalogikan sebagai 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, efek sinergisme ini adalah efek di mana kedua obat ini bekerja sama atau berkombinasi. Contohnya seperti paracetamol. Paracetamol ini memiliki efek samping tukak lambung. Ketika dikombinasikan bersama ranitidin, maka efek samping dari paracetamol ini tidak akan terjadi. Kemudian potensiasi atau mempertinggi potensi. Nah, contohnya obat amoksisilin dengan asam klavulanat, di mana efektivitas amoksisilin akan dipertinggi oleh asam klavulanat dengan cara berinteraksi secara langsung dengan cincin beta-laktam yang terdapat di dalam amoksisilin. Maka dianalogikan sebagai 1 ditambah 1 sama dengan lebih dari 2. Dan yang terakhir ada idiosinkrasi, yaitu peristiwa memberikan efek yang berlainan dari efek normalnya. Biasanya terjadi karena kelainan faktor genetik. Nah, ini ada jenis interaksi obat. Jenis interaksi obat itu ada obat dengan obat, obat dengan makanan, obat dengan herbal, obat dengan uji lab, obat dengan penyakit, dan obat dengan minuman. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah interaksi obat dengan penyakit. Nah, jadi interaksi obat dengan penyakit itu apa? Interaksi obat dengan penyakit terjadi ketika suatu obat yang digunakan memiliki potensi untuk membuat penyakit yang telah ada sebelumnya menjadi semakin parah. Pasien geriatri sangat rentan terhadap interaksi ini karena mereka sering memiliki beberapa penyakit kronis dan menggunakan beberapa jenis obat. Nah, ini adalah contoh interaksi obat dengan penyakit. Ada obat golongan benzodiazepin dan barbiturat, di mana obat golongan ini merupakan obat golongan antidepresan yang tidak boleh diberikan kepada ibu hamil trimester pertama. Kenapa? Karena menyebabkan teratogenik yang berupa pokomelia atau kecacatan pada bayi yang lahir, biasanya terdapat di tangan ataupun kaki.
Nah, obat golongan benzodiazepin dengan barbiturat ini merupakan obat yang memiliki efek samping penurunan kesadaran, epilepsi, maupun depresi pada sistem saraf pusat, sehingga penggunaannya kepada ibu hamil trimester pertama itu dilarang. Nah, selanjutnya yaitu ada obat golongan OAINS atau NSAID yang tidak boleh digunakan kepada pasien dengan riwayat tukak lambung. Kenapa? Karena dapat memperparah penyakit tukak lambungnya. Obat golongan OAINS atau NSAID ini bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksinase. Enzim siklooksinase ini menghasilkan prostaglandin. Prostaglandin adalah penyebab berasa nyeri. Nah, efek dari penghambatan prostaglandin ini menyebabkan produksi perlindungan terhadap mukosa lambung menjadi berkurang, sehingga ketika obat golongan OAINS atau NSAID diberikan kepada obat yang memiliki riwayat tukak lambung, maka tukak lambungnya akan semakin parah. Kenapa? Karena prostaglandin yang berfungsi sebagai pelindung mukosa lambung dihambat produksinya oleh obat antiinflamasi, sehingga tidak boleh diberikan kepada orang yang memiliki riwayat tukak lambung. Dan yang terakhir ada obat golongan beta blocker, tidak boleh diberikan kepada penderita asma karena dapat menyebabkan bronkokonstriksi. Nah, kenapa sih obat beta blocker tidak boleh diberikan kepada penderita asma? Karena mekanisme dari obat beta blocker adalah dengan cara menstimulasi saraf simpatis, di mana pelepasan asetilkolin pada reseptor muskarinik dari salep cholinergis di otot polos bronki yang menyebabkan aktivasi enzim guanisilase untuk mengubah GTP guanisin trifosfat menjadi CGMP. Nah, CGMP diubah oleh fosfodiesterase menjadi GMP, guanisin monofosfat. Guanisin monofosfat yang terdapat di dalam darah yang banyak dapat menyebabkan bronkokonstriksi, sehingga ketika obat golongan beta blocker diberikan kepada penderita asma, maka akan menyebabkan asmanya kambuh, seperti itu. Nah, jadi sekian presentasi dari saya mengenai interaksi obat dengan penyakit. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.